بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala muallif rahimahullahu ta'ala, wa rabbu huwal ma'bud. Ar-rabb huwal ma'bud. Ar-rabb adalah al-ma'bud, yang disembah. Al-ma'bud yang disembah, yang diibadai. Ai wa min ma'anir rabb, maknanya di antara makna rabb. Makna ar-rabb, makna rububiyah adalah al-uluhiyah. Itu di antara maknanya. Sebagaimana yang pernah kita sampaikan, bahwasannya tauhid ar-rububiyah yastalzimu tauhid al-ibadah. Tauhid ar-rububiyah mengandung konsekuensi penetapan tauhid al-uluhiyah atau tauhid al-ibadah. Oleh karena itu, mereka para ulama menggolongkan lafaz ar-rabb dengan lafaz al-ilah itu termasuk lafaz yang idza jtama'a iftaraqa wa idza iftaraqa ijtama'a. Lafaz rabb dan lafaz al-ilah masuk golongan lafaz yang kalau dia berkumpul antara dua lafaz ini dalam satu konteks, satu kalimat, maka lafaz rabb bermakna rububiyah, lafaz al-ilah bermakna uluhiyah. Namun jika disebutkan sendirian, lafaz rabb bersendiri, maka terkandung padanya makna al-ilahiyah. Apa dalilnya? Nanti disebutkan di sini. Qala Syekh Abdurrahman Ibnu Qasim, Syekh Abdurrahman Ibnu Qasim mengatakan, wa min ma'anir rabb, dan di antara makna rabb adalah apa? Al-uluhiyah. Wa mimma yutlaq alaihi al-ma'bud, dan di antara yang dipakai pada penggunaannya adalah al-ma'bud, yang disembah. Kama annahu yutlaqu 'alal khaliq war raziq wal malik wal mutasarrif wa murabbi jami'il khalqi bin ni'am. Sebagaimana bahwasannya ar-rabb diitlakkan pada al-khaliq, diitlakkan penggunaannya pada ar-raziq, al-malik yang menguasai, wal mutasarrif dan yang mengendalikan, mengatur, wa murabbi jami'il khalqi bin ni'am. Sebagaimana juga diitlakkan lafaz ar-rabb bermakna murabbi jami'il khalqi bin ni'am, yang mengatur seluruh makhluk dengan nikmat-nikmat yang ada. Difahami? Apa saja makna rabb? Rio? Al-khaliq, ar-raziq, al-malik, al-mutasarrif, wa murabbi jami'il khalqi. Itu makna rabb, makna rububiyah. Dan di antara makna rububiyah al-uluhiyah. Difahami sampai sini? Wa idza qurina bil ma'bud
syamula ma'anin adidah. Apabila lafaz ar-rabb digandengkan dengan lafaz al-ma'bud, maka lafaz ar-rabb mengandung makna-makna yang sangat banyak. Mengandung makna ar-rububiyah, mengandung juga makna al-uluhiyah. Wa makna al-ma'bud, makna al-ma'bud adalah al-ma'lu, yang disembah, al-mustahiq, yang layak, yang berhak, ayyu'bad wahdahu. Sehingga makna al-ma'bud adalah yang disembah, yang layak untuk diesakan dalam peribadatan, duna kulli man siwa, tidak kepada selain dirinya. Sehingga makna al-uluhiyah juga bermakna rububiyah, makna rububiyah juga bermakna al-uluhiyah. Fahimtum ayol ikhwah ya tullab al-ilm? Ketika antum mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah Rabbul Alamin. Rabbul Alamin maknanya rububiyah, mencakup al-khaliq, al-raziq, al-mutasarrif, wa murabbi jami'il khalqi. Dan juga lafaz Rabbul Alamin terkandung padanya apa? Al-uluhiyah, yakni al-ma'bud, al-ma'luh. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah azza wa jalla, ya ayyuhan nas wa'budu rabbakum, wahai sekalian umat manusia, wa'budu rabbakum, sembahlah Rabb kalian. Apa makna rabbakum di sini? Di sini dijelaskan di keterangan. Kata Syekh Abdurrahman Ibnu Qasim, hadza khitabun li jami'il khalqi. Ini adalah khitab untuk seluruh makhluk. Wa huwa awwalu amrin yamurru bika fil mushafil karim. Perintah ini tadi, perintah untuk beribadah kepada Allah azza wa jalla, perintah untuk mengesahkan Allah dalam peribadatan, perintah untuk bertauhid, adalah perintah yang pertama kali lewat padamu di dalam mushaf. Antum ketika baca Al-Quran, ketika membuka mushaf Al-Quranul Karim, tidak akan antum dapati suatu perintah yang pertama kali menyebutkan perintah dalam Al-Quran dengan konteks fi'il amr, melainkan pada ayat ini. Makanya kata Syekh Abdurrahman Ibnu Qasim, wa huwa awwalu amrin yamurru bika fil mushafil karim. Ini adalah perintah yang pertama kali yang lewat padamu di dalam mushaf Al-Qur'anul Karim. Kama anna awwala fi'lin yamurru bika, sebagaimana awal perbuatan yang lewat padamu, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wa taqdimul ma'mul huna yufidul hasr, maka mendahulukan ma'mul di sini memberikan faedah al-hasr, batasan. Ai la na'budu siwaka, kita tidak menyembah kepada selainmu. Kama anna awwala syai'in da'at ilaihi ar-rusul, sebagaimana perkara yang pertama kali diserukan atau diajakkan oleh para rasul, min awalihim ila akhirihim, dari rasul yang pertama sampai rasul yang terakhir, ay an ya'budullaha ma lakum min ilahin ghairu, yaitu seruan yang mengajak kepada an ya'budullah, sembahlah Allah, ma lakum min ilahin ghairu, kalian tidak memiliki sesembahan selain Dia, Allah azza wa jalla. Wa ma'na rabbukum, sedangkan makna wa'budu rabbakum, wa ma'na qaulir rusul, dan makna ucapan para rasul, wa'budullaha ma lakum min ilahin ghairu, wa ma'na iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, huwa ma fassarahu Ibnu Abbas biqaulihi. Nah, lihat ya, kata Syekh Abdurrahman bin Qasim,
makna u'budu rabbakum, makna u'budullaha ma lakum min ilahin ghairu, wa makna iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Seluruh ayat-ayat yang semakna ini telah ditafsirkan oleh Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau mengatakan kullu maudhi'in fil Quran wa'budullaha, setiap tempat, setiap ayat di dalam Al-Quran yang menyebutkan wa'budullaha fa ma'nahu wahidullah, tauhidkanlah Allah azza wajalla. Ketika antum membaca ayat Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidaklah aku menciptakan jin, kata Allah, dan manusia melainkan agar mereka liya'budun, beribadah kepadaku. Maknanya apa? Liyuwahidun, agar mereka mentauhidkan aku, kata Allah azza wajalla. Wa qala, kata Abdullah ibnu Abbas, ibadatullah tauhidullah, maksud beribadah kepada Allah maknanya mentauhidkan Allah azza wajalla. Sehingga yang diinginkan pada firman Allah azza wajalla, an ya'budullaha ma lakum min ilahin ghairu, makna iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, makna ayat wa'budullaha ma lakum min ilahin ghairu, makna wa'budu rabbakum, itu semua bermakna tauhidkan Allah azza wajalla, wahidullaha subhanahu wa ta'ala wahdahu la syarikalah, tauhidkan Allah azza wajalla, tidak ada sekutu baginya. Wa hadza yufiduka, ini memberikan faedah bagimu, izamu sya'ni tauhid, besar agungnya kedudukan tauhid, wa annahu aujabul wajibat, dan tauhid itu adalah kewajiban yang paling wajib, wa annahu awwalu fardin 'alal mukallaf ilman wa amalan, serta hal tersebut merupakan kewajiban yang paling wajib, kewajiban yang paling pertama sekali, baik secara ilmu ataupun amalan. Perkara yang pertama kali Allah wajibkan bagi umat manusia adalah apa? Untuk mempelajari makna la ilaha illallah. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Pelajarilah, ilmuilah, ketahuilah makna la ilaha illallah, makna tidak ada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah azza wajalla. Setelah antum tahu makna tauhid, faham makna kalimat la ilaha illallah, maka di situ ada konsekuensi yang berikutnya. Apa konsekuensi berikutnya? Yaitu engkau mempelajari serta mengamalkan dari apa yang engkau ketahui ini tadi. Apa itu? Beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Wa huwa madlulu syahadati alla ilaha illallah. Yang demikian itu menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala semata adalah kandungan syahadat alla ilaha illallah allati aujabul wajibat, yang mana syahadat la ilaha illallah adalah kewajiban yang paling wajib. Kata Syekh Hafid Al-Hakami dalam Manzumah Sulamul Usul, beliau mengatakan awwal wajibin 'alal 'abidi ma'rifatur rahmani bitauhidi. Perkara wajib yang paling awal bagi seorang hamba adalah ma'rifatur rahman bitauhid, mengenal Allah, mengenal Ar-Rahman dengan cara mentauhidkannya. Al-ilmu bima'naha, ya, kewajiban yang paling wajib yaitu mengilmui tentang makna la ilaha illallah. Wal amal bima dallat alaihi, mengamalkan kandungan yang ditunjukkan oleh kalimat tersebut. Min ifradillahi ta'ala bil ibadah, berupa mengesahkan Allah azza wajalla dalam peribadatan. Wal bara'atu minasyirki wa ahlihi, serta berlepas diri dari kesyirikan dan pelaku kesyirikan. Wa sudurul ibadah min ghairi tauhidin la yusamma ibadatan, munculnya suatu ibadah yang tidak didasari oleh tauhid
maka tidak dikatakan ibadah. Kalau antum beribadah, dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, namun tidak didasari dengan tauhid, maka ibadah tersebut tidak dikatakan ibadah. Ya. Yang ngantuk-ngantuk silakan push up supaya segar. Ya, siapa yang ngantuk silakan push up. Yang ngantuk-ngantuk silakan push up supaya segar. Ya, ambillah posisi supaya segar. Ambil posisi yang ngantuk-ngantuk. Sebelum mana suruh. Ya, sebelum mana suruh push up lah dulu. Ya. Pelajaran tauhid ngantuk. Ya. Ambil posisi supaya segar-segar, supaya berkeluar keringatnya, supaya segar. Masya Allah, Allah barik fik. Wa sururul ibadati min ghairi tauhidin la yusamma ibadatan wa laysa bi ibadatin, dan tidak dikatakan ibadah. Ya, munculnya suatu ibadah tanpa adanya tauhid tidak disebut dengan ibadah, tidak dikatakan ibadah. Wa idza sadarat mimman asyraka fiha ma'allahi ghairahu fahiya bimanzilatil jasad alladzi la ruha fihi. Kata Syekh Abdurrahman Ibnu Qasim rahimahullahu taala, beliau mengatakan wa idza sadarat mimman asyraka fiha ma'allahi ghairahu, apabila ibadah tadi muncul dari orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk, fahiya bimanzilatil jasad alladzi la ruha fihi, maka ibadah tersebut dianggap suatu jasad yang tidak ada roh sama sekali. Jasad tidak ada roh dianggap mati ataukah tidak? Dianggap mati. Demikian suatu ibadah yang tidak didasari oleh tauhid. Apabila ibadah tadi muncul dari orang yang tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dengan tauhid yang khalis, maka ibadah tersebut ibarat suatu perbuatan yang tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala ibarat debu yang berterbangan. Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faja'alnahu haba'an mantsura. Kami sajikan, kami paparkan amalan-amalan yang dulu mereka kerjakan. Namun apa kata Allah Azza wa Jalla? Faja'alnahu haba'an mantsura. Kami jadikan amalan tersebut ibarat apa? Debu-debu yang berterbangan, yang tidak ada nilai sama sekali. Wa idza 'abadallaha ta'aratan, apabila ada seseorang yang terkadang dia menyembah Allah, wa asyraka ma'ahu taratan, dan terkadang dia juga menyekutukan Allah Azza wa Jalla, falaysa bi'abidin lillahi 'alal haqiqah, maka orang yang demikian tidak dikatakan sebagai orang yang menyembah Allah secara hakiki. Kama sammallahu al-musyrikin wa hum ya'buduna Allah wa yukhlisuna lahul ibadah fi syada'id, sebagaimana Allah Azza wa Jalla telah menyebut kaum musyrikin sebagai orang-orang musyrik. Apa sebabnya? Dikarenakan mereka menyembah Allah, ya, mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah ketika genting. Namun apa? Wa inda rukubil bihar wa talatum al amwaj yahrabuna wa yafza'una wa yalja'una ilaihi ta'ala wahdahu. Mereka kaum musyrikin ketika naik kapal di suatu perjalanan laut, ketika ombak tadi menghempaskan mereka langsung berlari takut kepada Allah Azza wa Jalla, langsung berdoa dan mengharap kepada Allah, berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ya'rifuna anna tilkal alihah laysat syai'an fil haqiqah, maka ketika itu mereka sadar, mereka yakin, mereka tahu bahwasanya tuhan-tuhan yang dulu mereka sembah tidak bisa berkuasa, tidak memiliki kemampuan sedikit pun secara hakiki.
wa annaha la tanfa'uhum 'indal kurub, bahwasannya berhala-berhala tuhan-tuhan mereka tersebut tidak bisa memberikan manfaat ketika terjadi hal yang genting. Wa ma'a dzalika kulli sammahumullahu musyrikin, dalam kondisi seperti itu semua tetap Allah Subhanahu wa taala menamai mereka sebagai kaum musyrikin. Difahami? Jelas? Ya. Zailai jelas? Ya, ambil posisi kalau sudah jelas 10 kali putaran. Ya. Ya. Ini pelajaran tauhid, ngantuk. Ya. Pelajaran tauhid ngantuk. Wa ma'a dzalika kulli sammahumullahu musyrikin, ya, bal nafa'anhum tilkal ibadata bil kulliyah fi ghairi mawdi'in min kitabihi. Bahkan Allah azza wa jalla meniadakan ibadah tersebut dari mereka. Ibadah yang mereka kerjakan tersebut, yang mereka ikhlas, mereka tulus ketika genting, ketika naik kapal diombak-ambing oleh ombak tersebut, mereka ikhlas mengharap berdoa kepada Allah. Namun tatkala ibadah tersebut juga bercampur di waktu yang lain dengan kesyirikan, maka ibadah yang mereka ikhlas pada saat mereka naik kapal tersebut tidak dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala, ditiadakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa idza raqibu fil fulki da'allaha mukhlishina lahuddin falamma najjahum ilal bahr idahum yusyrikun. Kata Allah azza wajalla, mereka kalau naik kapal, berkendara di lautan, ketika dihembaskan ombak, mereka langsung berdoa mengharap kepada Allah azza wajalla. Namun ketika mereka sudah di daratan, mereka kembali melakukan kesyirikan. Walam yarid fil ibadah illa ifradu ta'ala bi jami'i anwa'iha, dan tidak datang dalam peribadatan kepada Allah melainkan dengan cara mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dengan seluruh jenis-jenis ibadah. Faman ata'ahu fi jami'i ma amarahu bihi minha faqad wahadahu. Maka barang siapa yang mentaati Allah Subhanahu wa taala pada seluruh perkara yang Allah perintahkan, maka sungguh dia telah mentauhidkan Allah azza wajalla. Wa illa falah. Maka kalau tidak dilakukan, maka anda dikatakan orang yang bertauhid kepada Allah azza wajalla. Wa kaunuhu ta'ala rabbuna yufid wa yaqtadi an na'budahu wahdahu la syarikalah. Dan kondisi Allah Subhanahu wa taala adalah sebagai Rabb kita, maka memberikan faedah dan memberikan konsekuensi agar kita menyembah hanya kepadanya semata. Wa alla naj'allahu syarikan fi rububiyyatihi, serta kita tidak membuat sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala dalam rububiyahnya. Wala fi uluhiyati wa ibadatihi, tidak dalam uluhiyah dan tidak pula dalam ibadahnya tadi. Nah, itu kewajiban kita. Apa kewajiban seorang hamba? Apa kewajibannya Rio? Beribadah kepada Allah, wala yusyriku bi syai'an, dan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Ya. Adapun keterangan yang berikutnya, alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun, fa insyaallah taala itu akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya.